Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufi Rizalda dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi, skenario, dan media pembelajaran. Adapun pokok pembahasan pada kali ini yang pertama yaitu tentang konsep strategi, skenario, dan media pembelajaran. Yang kedua, strategi ekspositoris dan penemuan. Yang ketiga, skenario pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang keempat adalah jenis media pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Nah, kita masuk yang pertama yaitu tentang konsep dasar dari strategi. Nah, kata strategi berasal dari bahasa Latin, yakni strategia, yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai satu tujuan. Adapun seorang ahli berpendapat bahwa strategi pembelajaran adalah pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan oleh guru secara kontekstual sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan pembelajaran agar diperoleh langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, yang kedua adalah skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan proses pembelajaran yang dirancang oleh guru agar nantinya pada saat proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di kelas berjalan dengan sesuai yang diinginkan dan tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah konsep mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan belajar yang dapat merangsang pembelajaran untuk belajar. Adapun media pembelajaran ini merupakan suatu fasilitas atau wadah penyampai guru untuk menjelaskan materi kepada siswa. Adapun dengan menggunakan media pembelajaran ini, siswa dapat lebih mudah memahami materi serta memudahkan guru untuk menyampaikan materi-materi yang akan diajarkannya. Selanjutnya yaitu tentang strategi ekspositoris. Strategi ekspositoris merupakan strategi pembelajaran yang mengedepankan proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa yang bertujuan agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Nah, adapun karakteristik pembelajaran ekspositori ini, yang pertama, strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran secara verbal. Adapun alat utama dalam penerapan strategi ini yaitu bertutur secara lisan. Oleh karena itu, strategi ini sering dikenal dengan strategi ceramah. Yang kedua adalah biasanya materi pelajaran yang disampaikan ini merupakan materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Strategi yang kedua adalah strategi penemuan. Nah, strategi penemuan merupakan metode pembelajaran yang memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Nah, penemuan terjadi saat siswa atau individu siswa terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Strategi penemuan ini dilakukan melalui kegiatan observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Nah, adapun langkah-langkah strategi penemuan ini, yang pertama yaitu pemberian rangsangan, yang kedua pernyataan atau identifikasi masalah, yang ketiga pengumpulan data, kemudian pengolahan data, kemudian pembuktian, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari penemuan yang ditemui oleh siswa. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang skenario pembelajaran yang terdiri dari 3 kegiatan, yakni kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, serta kegiatan penutup.
Adapun kegiatan pendahuluan ini, antara lain guru wajib melakukan. Yang pertama, menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, memberi motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan pengetahuan sebelumnya dan dengan materi yang akan dijelaskan selanjutnya. Yang keempat adalah menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan yang kelima, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Yang kedua adalah kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Nah, adapun pemilihan pendekatan tematik atau tematik terpadu, saintifik, atau inquiry, penyikapan, atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis mencari masalah disesuaikan dengan karakteristik, kompetensi, dan jenjang pendidikan siswa. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini, guru bersama siswa, baik secara individual ataupun secara kelompok, melakukan refleksi untuk mengevaluasi pertama, seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kedua, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok. Dan yang terakhir adalah menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Nah, yang terakhir adalah jenis-jenis media pembelajaran. Adapun jenis-jenis media pembelajaran ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, media visual, media audio, serta media audiovisual. Media visual adalah media pembelajaran yang dapat dirasakan melalui indera penglihatan. Nah, contohnya seperti buku, kartu gambar, papan tulis, majalah, koran, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah media audio. Media audio ini media pembelajaran yang dapat dirasakan dengan indera pendengaran. Contohnya, radio, telepon, laboratorium bahasa, tape recorder, dan masih banyak lainnya. Yang terakhir adalah media audiovisual. Adapun media audiovisual ini dapat dirasakan atau dimanfaatkan melalui indera penglihatan dan indera pendengaran, seperti televisi, buku bersuara, halaman bersuara, film, video pembelajaran yang terdiri dari YouTube, TikTok, Instagram, dan medsos lainnya. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.